Kalian bisa cari history manapun, aku nggak pernah menjatuhkan secara langsung. Senaik-naiknya kamu, tapi kamu punya history bully orang, kamu bakal jatuh di situ. Nggak semua orang jadi content creator. Tapi setidaknya semua orang itu butuh personal branding. Kalau kamu nggak mulai dari jelek, mulai langsung dari excellent, kamu nggak bakal mulai. Duitnya gede, besar, tapi nggak aku ambil karena aku rasa itu bisa merusak future-ku nanti. Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi. Bukan balik lagi sih, episode pertama di Bian di Internet. Bintang tamu kita hari ini, silahkan Ko Andi. Halo, nama aku Andi, founder dari Info Surabaya yang ada di Surabaya. Oke, mungkin karena ini podcast pertama ya, agak awkward dikit, tapi aku mau langsung tanya aja, kan bisa ada basa-basi dulu. Kita perkenalan dulu sama bintang tamu kita, jadi pertanyaannya yang biasa-biasa dulu nih Ko. Siap. Yang pertama sih Ko, kenapa sih Koko bikin Info Surabaya? Nah, awalnya itu cuma iseng. Pas semester 4 duduk di kuliah UC, IBM, aku iseng karena aku suka foto sama aku suka nulis. Aku foto-foto lah jalanan, event-event di UC, atau sekedar makanan, aku share di sosmed yang namanya Info Surabaya. Dari dulu Info Surabaya nggak pernah ganti. Nah, itu cuma karena murni menuangkan hobiku aja. Karena aku suka nulis, aku tuangin di situ. Bahkan aku juga punya blogspot back then at the time. Nah, dari situ terus akhirnya ya aku kira cuma buat hobi, tapi who knows sekarang bisa sampai sebesar ini. Jadi awalnya dari hobi Dan iseng-iseng. iseng-iseng ya. Dan udah jalan berapa tahun sekarang kok? Sekarang tahun 2025, udah jalan 11 tahun. 11 tahun ya teman-teman. Jadi beliau ini sepuh ya. Beliau juga sering banget diundang sama Pak Eri ya. Pemerintah hubungannya baik. Selama 11 tahun nih kok di sosial media, pernah nggak sih Koko ngerasa bosen atau pengen berhenti, burn out lah istilah anak mudanya? Iya, pernah banget. Bosen banget konten. Merasa apa sih kok konten terus setiap hari. Pertama-pertama seneng ya, ngedit, ngepost, terus nulis. Tapi kalau lama-lama dijalanin terus, bahkan ada tuntutannya, itu ya lama-lama bosen, burnout juga sih. Tapi aku overcome itu dengan cara aku juga punya hobi lain. Hobi lainku itu juga suka traveling, sama ada dance juga kadang-kadang. Jadi kadang aku selipin itu di tengah-tengah, sama baca buku juga, itu bisa bantu aku supaya bisa lebih refresh lagi, tapi terutama liburan sih yang bikin refresh. Liburan ya? Oke. Nah, selama ngelola Info Surabaya kok, ini kan medianya adalah media partner ya? Media partner, infotainment, kita bisa masukin kayak gitu teman-teman. Pernah nggak sih Koko nolak klien gitu? Karena mungkin nggak sesuai dengan value-nya, atau mungkin ya Koko ngerasa, oh ini nggak cocok nih sangat sama Info Surabaya, ini nggak mencerminkan Info Surabaya banget. Pernah nggak kok? Pernah, lumayan sering. Yang pertama, aku memang nggak main ke arah politik sama keagamaan. Memang kalau ranah-ranah itu yang terlalu sensitif, terlalu keagamaan, aku tolak. Contoh, soal promosi KKR suatu gereja atau pengajian massal, itu aku tolak. Tapi kalau itu sekedar, oh ini bazar acara Natal, oh bazar hijabers, itu masih oke, nggak apa-apa. Ada batasannya. Terus kalau soal politik, tawaran untuk kampanye itu sama sekali tidak. Tapi pernah? Ditawarin pernah, cuma sama sekali tidak. Kalau soal kampanye and things gitu. Duitnya gede, cuma duitnya gede, besar, tapi nggak aku ambil karena aku rasa itu bisa merusak future-ku nanti ke depannya. Anggapannya, kamu bisa beli media ini, tapi aku nggak pengen ada omongan seperti itu. Yes, kita bisa bekerja sama, kalau value kita sama, kita sama-sama mengerti. Tapi kalau kamu beli mediaku, itu nggak akan terjadi. Tapi itu menurutku penyaringannya tuh bagus banget sih kok. Karena selama ini aku lihat kelemahan dari infotainment kalau aku amatin adalah terlalu sering ngambil endorse yang akhirnya membunuh dia punya media partner sendiri gitu loh. Itu menurutku kayak penyaringan yang bagus banget kalau dari Info Surabaya. Dan aku ngerasa itu yang membuat Koko sampai sekarang itu relevan lah Mas Yan kalau buat media partner di Surabaya. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan, ceritanya seperti itu. Tapi berarti sering ya kok? Pernah nggak kayak review makanan atau event terus zong gitu, tapi tetap diminta dibagusin gitu sama orangnya gitu? Itu pernah terjadi beberapa kali. Solusiku adalah aku ambil point of view positifnya. Contoh, mungkin makanannya kurang oke, taste-nya kurang enak. Aku ngenonjolin soal tempatnya, seberapa bagus,
aku cari point of view yang baiknya. Wifi-nya seberapa cepat, aku speed test juga, akses ke sananya, aku cari hal positifnya. Meanwhile, soal makanannya, aku cuma bilang di sini menyediakan ini, dan ini. Aku sama sekali no comment soal makanannya. Diomong menjebak, juga aku nggak terlalu semenjebak itu, tapi soalnya kalau kamu kesana pun, kamu juga worth it in the end. Ada sesuatu yang bisa kamu nikmatin. Tapi di balik itu, aku juga berkomitmen. Aku nggak pernah jelek-jelekin suatu brand atau suatu restoran gitu atas keburukannya dia. Aku selalu ngomong, selalu DM, ngomong kalau manajernya kalau bisa ya. Kalau nggak bisa aku bakal DM, ngomong kalau misalnya kamu tuh seperti ini. Contoh, terakhir tuh aku ada makan di Korean food. Makan aja, tapi ownernya notice aku. Even tuh dikasih complimentary, aku tuh ada merasa, oh ada satu partnya itu, ini nggak seharusnya seperti ini. Nah aku bilang lah, bukan aku story kayak, kesini ininya nggak enak guys, bukan. Aku nggak pernah merasa seperti itu. Kalian bisa cari history manapun, aku nggak pernah menjatuhkan secara langsung. Kalau nggak langsung kan mungkin misalnya ada toko ayam geprek sebelahan yang endorse aku yang A, yang B jadi sepi itu Ya, nggak bisa. Itu masih bisa ya. Nah, cuma kalau secara langsung menjelek-jelekkan aku nggak akan pernah. Tapi Koko berarti cari angle lainnya ya yang bisa dimarketingin terus Koko post ya. Betul. Oke, itu cukup bervalue ya teman-teman ya. Cukup ada kode etiknya ya. Yes. Tapi berarti sering ya brand-brand tuh minta diviralkan, tapi misalnya nggak bisa gitu gimana? Ada nggak yang maksudnya aku minta di viralin nih, cuma kayak menurut Koko, wah ini nggak ada yang bisa di selling nih dari brandnya itu. Nah, ketika hal itu terjadi, aku bakal ngobrol sama bosnya atau PIC-nya. Kira-kira dari semua tempatmu ini apa yang bisa di-sellingin? Nah, sekalipun nggak ada yang bagus banget, ada yang somehow average gitu. Ya udah kita ambil hal itu yang jadiin highlight-nya. In the end-nya apa? In the end orang merasa ya udah biasa aja dan restoran itu juga harus berbenah karena itu di post otomatis kan trafficnya nambah. Traffic nambah yang harus ngurusi traffic tersebut, mengolah traffic tersebut adalah restorannya. Restoran tersebut harus berbenah in meantime. Jadi ketika datang visit sama ketika ngepost itu dikasih jangka waktu yang cukup lama supaya mereka berbenah dulu. Dari berbenah dulu 2 minggu itu baru nanti aku posting dan mereka sudah siap dari situ. Jadi solusinya adalah berbenah dulu, kasih waktu, baru nanti aku posting, baru nanti kamu bisa menerima dengan lebih baik daripada hal itu juga atau hal satunya aku posting gitu. Jadi buat teman-teman tuh ya yang butuh media partner langsung Yes. gitu ya, masuk. Tapi kita put aside sebentar info Surabaya. Aku mau tanya karir Koko as Andi Gondowijoyo karena Koko Andy ini juga selain punya info Surabaya, beliau juga aktif di personal brandingnya sendiri. Nah itu kok bisa nih Kok? Kalau seorang Andi Gondowijoyo selain dari info Surabaya, Koko bahas konten apa sih kalau di kehidupan Koko personal? Nah, sebenarnya aku tuh mulai personal branding ketika pas pandemi. Nah, sebelum pandemi itu aku cuma ngepost foto liburanku, foto sama teman-teman, sama artis, kayak gitu. Tapi ketika pandemi itu hits us really hard, dan aku waktu itu berusaha untuk memaksa diri membaca buku, dan dimana kebawa sampai sekarang, kebiasaan tersebut. Nah, di saat pandemi, aku komitmen sehari sekali ngebahas soal digital marketing, karena pada saat itu semua bisnis harus serba digital at that moment. Karena itu momennya pas dan aku juga suka ngulik soal sosial media. Aku bikin carousel post sehari satu waktu itu sampai 1 bulan. Jadi waktu itu ada 30 konten di agak-agak feeds bawahku itu pertama kali aku bikin personal brandingku sebagai sosial media spesialis. Dan puji Tuhan itu mulai kebentuk. Jadi orang-orang kalau misalnya butuh konsultasi, butuh insight, itu kadang larinya nanya ke aku juga. Dan aku nggak lupa untuk berbagi juga. Dan aku juga ada collab sama satu kampus di mana misalnya pas dulu pandemi kan ada orang butuh APD, butuh sembako gitu kan. Nah, jadi kayak temennya untuk approach, akhirnya kita sepakat buat seminar dan semua cuannya itu buat dibagiin juga. Nah, jadi aku merasa personal branding iya penting karena kalau nggak tahu siapa people behind the brand-nya itu juga orang juga nggak legowo lah kalau menjalankan sebuah bisnis jasa itu. Karena itu pada saat pandemi mulai baca buku, mulai ngebentuk kalau aku ini seorang social media spesialis, digital marketer, dan dari situ puji Tuhan mulai ada permintaan untuk kelas, mulai dari permintaan untuk ngurus handle sosmed, seperti itu. Oke, jadi dari awalnya berbagi nih, pengen sharing, akhirnya jadi
channeling Iya. jadi sales juga kan. Iya, puji Itu power Tuhan. personal branding sih, makanya perlu ya. semua Tapi aku tuh kan dulu fokusnya bukan uang sebenarnya. Fokusku itu kan dulu cuma pengen berbagi aja karena dapat cerita kalau orang-orang dulu pas pandemi itu Bisnisnya untuk tutup. bisnisnya tutup, Ekonomi survive sulit. mode, Yes. dan mereka itu untuk belajar pun juga masih kesulitan soal internet. Nah, maksudnya mereka cuma bisa belajar dari internet doang. Karena itu apa salahnya aku coba belajar ke mereka yang underprivileged itu, aku bisa bagiin ke mereka juga bisa belajar sesuatu di masa survival mode-nya mereka itu. Tapi ngomong-ngomong tentang pandemi itu bener-bener akselerasi nggak sih? Terutama di dunia digital, kayak banyak banget kreator yang breakout, brand-brand yang naik karena pandemi juga, karena di era digital, ya kan? Betul. Dan termasuk Info Surabaya nggak sih? Iya, nggak bisa dipungkiri, Info Surabaya itu cukup naik ketika pas pandemi. Sekalipun nggak ada income yang masuk pas pandemi, minim banget, seminim-minimnya, tapi followers itu naik drastis karena memang berusaha update terus dari situ. Orang-orang di rumah gitu kan? Orang-orang di rumah mantengin HP, ya screen time naik, ya wajar namanya pandemi. Yes, tapi memang sih dari pandemi banyak banget kreator yang breakout juga. Kita tahu kayak Stanley Howe, terus ya zaman-zaman TikTok zaman dulu banyak banget creator yang bisa breakout. Tapi oke, sekarang ngomongin tentang sosial media nih. Sekarang banyak banget kita lihat konten creator itu yang naik gara-gara kontroversi. Mereka nyenggol orang lah, mereka buat black campaign dan segala macam. Itu menurut Koko yang udah 11 tahun di sosial media gimana? Aku nggak suka sama content creator yang bikin kontroversi. Kenapa? Karena secara ditarik garis panjang, mungkin awal-awal it seems legit. Kamu jadi omongan semua orang. Kamu jadi center of attention, di mana itu bisa memuaskan hasrat manusia. Karena zaman sekarang, attention itu adalah sebuah hal yang luxury, yang dicari sama orang. Game of attention kan? Nah, tapi in the end of the day, ketika kamu punya jejak digital, kamu menjelekkan orang, kamu nyenggol-nyenggol orang, itu nggak bakal hilang. Jejak digital itu selalu ada. Sekalipun, contoh paling gampang, K-pop idol. Senaik-naiknya kamu, tapi kamu punya histori bully orang, kamu bakal jatuh di situ. Sama halnya kita. Kita juga misalnya, kita one day, nggak tahu jadi apa panggilannya, kita menjadi seorang yang bisa memotivasi one day, tapi ketika kita punya histori, kita jelek-jelekin orang, di situ kita juga akan dipertanyakan, motivasinya kita itu sebenarnya tujuannya apa. Nah, karena itu aku nggak suka tipe orang yang viral jalur kontroversi. Oke, tapi Aku lebih suka aku viral karena value yang aku bagikan itu benar-benar bervalue buat banyak orang dan bermanfaat buat banyak orang. Oke, tapi memang nggak bisa dipungkiri ya, drama, kontroversi, meskipun settingan tuh kayak gampang viral ya. Emang karena memainkan emosi dari kita, basically kan sosial media sebenarnya kayak gitu. Ngomongin tentang sosial media juga, buat generasi sekarang tuh lebih banyak positif atau negatifnya. Karena menurutku sosial media tuh bener-bener matter banget, apalagi buat generasi kita, generasi Z, generasi Alpha, generasi Beta, katalis banget. Dan menurutku masa depan tuh juga ada di sosial media sebenarnya. Menurutku positif atau negatif, jujur lebih banyak negatifnya. Karena kadang ada orang yang nggak siap menerima konten tersebut. Tapi kita sebagai smart people yang beredukasi, Yes. kita yang mengontrol sosmednya kita sendiri. Ada fitur block, ada fitur not interest, itu dipakai. Kalau misalnya ada konten yang menurut kalian membahayakan kalian, as if mengubah pola pikir kalian, mengubah belief kalian, menggiring kalian ke opini tertentu yang kalian nggak pingin, kan bisa pakai fitur not interested atau bahkan fitur block. Itu bisa dipakai buat mengontrol sosmed kalian sendiri. Ingat, kita yang mengontrol sosmed kita sendiri, bukan sosmed yang mengontrol kita. Itu bener banget sih. Dan dulu, sekarang ya ngomongin tentang fitur itu, di YouTube pun sekarang udah ada settingannya loh. Kalau misalnya video itu mempengaruhi orang nggak? Itu ada opsi yes atau no. Jadi bener-bener sosial media ini impact-nya tuh ada guys. Dan menurutku juga besar, banyak negatifnya aku juga setuju. Dan satu hal lagi menurutku, jangan gampang percaya sama sosial media. Everything in here is so fabricated, gampang banget gak sih kok? Kayak banyak yang disetting gak sih kok? Pencitraannya. Tapi ya itu, waktu akan selalu menguji orang itu kelihatan gimana. Makanya mungkin kok Andy bukan masih sosial media. Di sosial media buat grow tuh butuh modal gak sih? Yang besar. Modal yang besar, enggak menurutku. Why? Kemauan yang besar yang dibutuhkan. I mean sekarang HP 2 jutaan sudah bisa buat konten tuh bisa sebenarnya. Bisa banget. Orang kadang itu procrastinating gara-gara kualitasku jelek.
orang-orang procrastinating gara-gara aku nggak pakai mikrofon ini karena itu suara nggak jernih. Nah, tapi itu menurutku alasan yang make sense ketika kamu sudah growth. Tapi ketika kamu awal-awal, guys please lah, aku juga awal-awal tuh jelek kontennya. Nulisku juga belepotan semua. Semua berawal dari jelek pasti. Kita semua juga berawal dari belajar. Kalau kamu nggak mulai dari jelek, mulai langsung dari excellent, kamu nggak bakal mulai-mulai. Nah, jadi menurutku kalau butuh modal yang besar, itu kalau secara kamu tarik garis proyeksi, iya garis modal yang besar. Karena kedepannya kamu nggak bakal cuma punya satu gadget iPhone doang, tapi kamu juga bakal belajar sama orang, ikut kelas, ikut workshop, neraktir orang buat ikut belajar dari orang itu juga butuh duit sebenarnya. Kenapa aku bisa bilang uang yang besar? Karena ya think big dong, kita one day bakalan duduk bareng orang terkenal, one day siapa tahu kita duduk bareng Om Deddy di sebelah kita semua buat ngobrolin hal yang matters di dunia ini. Semua butuh duit, yes butuh duit, tapi awal-awal butuh niat yang besar dulu. Butuh niat yang besar. Jadi buat teman-teman yang baru start ya, yang udah mikir, device-ku apa, butuh editor dan segala macam, itu mungkin dikesampingkan dulu, lebih ke willingness-nya kali ya. Yes, betul. Aku mau tanya lagi, semua orang tuh cocok gak sih jadi content creator? Nah ini asik nih, semua orang apakah cocok dari Apakah semua orang cocok jadi content creator? Jawabannya enggak semua orang cocok jadi content creator. Tapi setidaknya semua orang itu butuh personal branding. Setuju. Nah, kalau misalnya kamu nggak bisa ngonten, tapi kamu punya value yang kuat, kamu bisa hire orang untuk membantu ngonten soal dirimu. Kalau misalnya kamu nggak bisa ngonten, kamu sudah belajar semaksimal mungkin, tapi kamu nggak dapat vibes-nya, nggak dapat caranya gimana, ya hire orang untuk personal branding. Karena tujuan bikin konten adalah ada dua. Memang satu cari duit untuk brand, untuk klien, untuk agensi. Tapi ada juga yang untuk personal brandingnya kita. Nah, nggak memungkiri, bahkan ibu rumah tangga, bahkan pembersih toilet, bahkan orang penyapu jalanan, dosen, mahasiswa, semua butuh personal branding. Untuk apa? Untuk mengkomunikasikan value-nya kita. Nanti kalau kita sudah punya nama di sosial media, semua akan dimudahkan. Yes, dan personal branding pun nanti akhirnya akan ke uang lagi, balik lagi. Nah, balik lagi masuk ke uang ya? Uang lagi. Iya. Walaupun kita kecil, ujung-ujungnya duit. Gitu. Tapi selama ini, nah aku penasaran, kan Koko juga ngikutin K-pop nih. Di K-pop tuh kan biasanya ada yang namanya industry plan. Di sosial media tuh sama nggak sih? Ada nggak orang-orang yang notabene grow-nya itu karena emang udah diplankan secara industri, emang dia backing-annya kuat. Jadi kalau dia ngaku self-made itu nggak ada gitu. Ada sih, ada kok orang-orang yang sengaja personal branding-nya itu di-boosting sama media. Bayar media untuk dibikin artikelnya, untuk dibikin tulisan-tulisannya, itu ada kok sebenarnya. Ada, tapi percayalah yang tumbuh organik dengan yang tumbuh dengan tidak organik itu akan berbeda hasilnya. Kalau yang tumbuh organik itu orang-orang akan punya punya sobat atau followers atau fans yang tanda kutip fanatik. Kalau cuma berdasarkan media, orang cuma pengen tahu, kenal gara-gara maybe she's or he is pretty or handsome, atau karena dia viral aja aku pengen ketemu sama dia. Tapi kalau orang-orang benar karena organik, karena value-nya, orang akan respect dan orang akan fanatik ke orang itu. Oke, jadi memang organic is better guys. Fanatik Kutik ya. Fanatik. Kita kutik ya. Last question nih. Being famous di social media, Info Surabaya, SN Gondowijoyo, pernah nggak capek? Ya? Pengen berharap, kayaknya better aku nggak diketahui orang, karena kalau di mall banyak orang yang jadi paparazzi dan segala macam. Bindar nggak? 11 years. Puji Tuhan, aku nggak sampai segitunya. Karena aku baru muncul di permukaan itu tahun 2022-2023. Sebelum itu aku di balik layar, baru di balik layar. Nah, tapi pernah nggak kayak didatengin buat minta foto? Iya, pernah. Tapi nggak sebanyak Stanley Howe. Belum. Nggak sebanyak Stanley Howe. One day ya teman-teman. Siapa tahu dari podcast ini naik. Anda habis nih kemana-mana tidak punya privasi. Waduh. Nah, tapi aku tuh kalau misalnya kenal sama orang baru atau join komunitas baru, misalnya komunitas olahraga baru, aku memperkenalkan diri sebagai, aku Andi, aku adalah seorang video editor, content creator. Titik sampai di situ. Oh ya, oke, salam kenal. Jadi orang nggak tahu aku tuh siapa. Dan dari situ aku dapat
ketenangan. Maksudnya aku bisa olahraga dengan tenang, aku bisa nggak usah mikirin aneh-aneh seperti apa, aku bisa ya just being myself dan tenang di situ. Tapi kalau di tempat yang aku menempatkan diri, ya aku tetap harus dong jaga image dan segala macam. Contoh kayak ngisi kelas atau misalnya aku dipanggil sama instansi tertentu Tetap gitu. harus tetap jaga Being ya profesional. teman-teman. Yes, tetap ada lah pencitraannya teman-teman. Tapi oke, ini ngomong personal life sama ini sih. Aku Apa. kayak agak semenjak viral kan Koko juga punya media partner. Teman-teman tuh jadi approach-nya beda nggak sih ke Koko, kayak ada nggak yang minta dipromosikan secara gratis? Ini boleh nggak nih ditanyain? Boleh. Jadi gini, kalau misalnya itu ada dulu yang mungkin, woi bro segala macam, terus kita udah nggak kontak lama karena udah ya beda jalan aja, terus pas ketemu itu atau pas ke DM itu, bro sorry, ada sorry-nya. Hah, kamu salah apa kok sorry? Ada kayak puntennya gitu, ya nggak tahu kenapa bisa jadi seperti itu ada. Terus kalau misalnya ada yang mau kerjasama juga ada, tapi tetap aku being profesional aja sama mereka, butuhnya apa. Tapi mungkin aku lebih fleksibel untuk, maksudnya lebih bisa nanggepin secara friendly daripada orang baru. Itu aja sih bedanya, lainnya nggak terlalu ada bedanya. Tapi cukup mengganggu nggak kalau buat kehidupan Koko sendiri, kayak, ih temanku berarti ingin berteman karena aku punya value, atau memang Koko udah mewajarkan itu manusia lah, emang orang yang dicari kan orang yang bervalue kan? Maksudnya enggak sih, menurutku lebih ke arah mewajarkan karena mungkin dia sungkan takut ganggu aku aja gitu sih. Tapi kalau pertemananku tetap jalan, ya tetap berjalan seperti biasa. Mungkin orang-orang yang sorry bro, permisi, itu kayak orang-orang yang nggak deket memang. Kayak seperti itu. Tapi kalau yang deket-deket pun ya sudah as usual as friends. Tapi Koko ini baik kok. Kapan lalu aku juga ada event teman-teman, tiba-tiba dipromosiin sama dia tanpa nggak usah minta. Event itu yang kapan lalu, 2 tahun lalu, yang Evolution nggak sih? Oh, itu Masih kecil tuh. itu lama banget sih sudah. Lama banget. Jadi kadang karena dia mungkin bisnis media partner juga butuh kan untuk promosi. Jadi dipromosiin aja gratis sama dia. Jadi memang Koko ini baik ya. Tapi jangan dimanfaatkan kebaikannya ya teman-teman. Oke, last boleh Koko kasih pesan nggak buat teman-teman yang mungkin mau mulai karir digital tapi biar nggak kebawa arus, atau Koko ada quotes apa nih yang bisa untuk Koko bagiin ke teman-teman? Kalau quotesku sih nggak ada quotes sih, cuma saran aja, ya just go aja. Kalau kalian tanya konten ini bisa go viral atau enggak, ini works atau enggak, aku nggak bisa jawab yes or no. Kalian harus coba dulu, itu formulanya kalian harus temuin sendiri. Dan yang kedua, punyalah sebuah pemikiran kritis. Jangan go with the flow, jangan asal terima berita yang masuk. Cobalah kritisi sesuatu, cobalah kalian explore apa yang bisa kalian bagikan versi tersebut. Nanti kalau kalian bisa menemukan patternnya, itu sudah enak guys, kalian tinggal jalan aja. Dan jangan pernah single fighter. Bikin tim kalau kalian sudah merasa membutuhkan tim. Oke, thank you Wendy. Thank you.